Yohanes 14 ayat 28 mengatakan, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ini adalah ucapan Tuhan Yesus Kristus. Dari sini ada banyak pendapat yang mengatakan bahwa Bapa itu derajatnya lebih tinggi daripada Yesus. Bapa itu lebih maha kuasa daripada Yesus Kristus. Ya, ada banyak aliran-aliran lah yang kemudian bermunculan. Ya, salah satunya saksi Yehova. Nah, ini harus hati-hati dalam menafsirkan kata ini. Tentu saja, ya, di mata manusia, di mata kita nih ya, teman-teman ya, orang yang lebih sering dipuji, orang yang disembah, orang yang diagungkan, orang yang duduk di tahta kerajaan, itu derajatnya dipandang lebih tinggi daripada rakyat jelata, orang-orang yang duduknya di lantai, di tanah, yang sehari-harinya melayani raja, yang sehari-harinya melayani tuannya, yang bahkan dihina, diinjak-injak gitu ya. Itu derajatnya dianggap lebih rendah daripada derajat seorang raja. Bagaimana kita mau memahami tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia? Di dalam Filipi 2 ayat 6-7 dikatakan dia mengosongkan dirinya, yang walaupun dalam rupa Allah itu, dia mengosongkan dirinya untuk sama seperti manusia. Bagaimana kita bisa mengerti ayat itu kalau kita di dalam gereja bahkan masih mengutamakan orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang kaya secara harta, daripada orang-orang yang miskin, yang terlantar. Maka kita di dalam gereja mungkin akan menempatkan mereka di belakang. Ya. Bagaimana kita bisa memahami tentang Tuhan Yesus Kristus? Lawang Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia aja kan dengan segala kesederhanaan. Dia lahir di kandang domba. Dia tidak seperti Raja Herodes yang melimpah dengan hartanya, melimpah dengan segala kemuliaan yang manusia berikan. Bahkan Tuhan Yesus itu saja matinya aja disalib. Coba bayangkan ya, begitu terhinanya. Kalau bicara soal derajat, ya, maka kita nggak bisa bilang kalau orang yang derajatnya lebih tinggi atau makhluk yang derajatnya lebih tinggi, maka dia hanya lebih besar dalam hal kuasanya saja. Oh, seorang raja itu derajatnya lebih tinggi dari seorang rakyat jelata. Kenapa? Karena dia punya kuasa lebih daripada rakyat jelata. Dia bisa memerintahkan rakyatnya. Dia tinggal duduk di tahta, ya. Dia tidak melayani seperti rakyatnya, nggak seperti itu, ya. Dan ini sama sekali bertolak belakang dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Seorang yang dikatakan derajatnya lebih tinggi, itu bukan hanya soal kuasanya harus lebih besar, tapi juga akhlaknya harus lebih besar. Misalkan seorang tuan dan hamba. Sang hamba setiap hari mengabdi setia kepada tuannya, dia melayani. Maka kita bisa katakan bahwa akhlak sang hamba itu lebih besar daripada tuannya. Sedangkan kalau tuannya itu biasanya tidak melayani hamba, yang dilakukan adalah dia melayani diri sendiri. Ya. Dan inilah kenyataannya, manusia tidak ada yang sempurna. Baik tuan, baik hamba, itu tidak ada yang lebih. Tidak ada yang sempurna. Dan inilah yang coba diluruskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah yang coba disempurnakan. Yang disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang meskipun dia adalah Allah yang punya kuasa yang paling besar, tapi dia juga Allah yang punya akhlak paling besar. Dia mau melayani. Ya, inilah Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus Kristus itu bukan tipikal orang yang cuma NATO. No action talk only atau omong doang. Kalau di dunia politik cuma orasi doang, nggak ada prakteknya, nggak belusukan. Ya, Tuhan Yesus bukan seperti itu. Bahkan di dalam kesempatan Yohanes 13 ayat 14-16 itu kisah tentang Tuhan Yesus yang bahkan mencuci kaki para muridnya. Dia katakan, aku yang adalah Tuhan dan gurumu ini mau mencuci kakimu. Karena itu engkau pun, kalian pun harus wajib saling mencuci kaki kalian, harus saling melayani. Ya, bahkan di dalam kesempatan yang lain Tuhan Yesus sendiri bilang, barang siapa ingin menjadi terbesar, dia harus menjadi pelayan dirimu. Pelayan, hamba. Di mata Tuhan Yesus seorang hamba itu lebih besar daripada tuannya yang dilayani. Ya, jadi konsep dunia ini terbalik dengan konsepnya Tuhan Yesus. Sobat Sarungkun. Dalam Alkitab sendiri, di dalam Perjanjian Baru khususnya, itu kata lebih besar ya, misalkan Bapa lebih besar daripada aku, itu tidak pernah menggambarkan tentang perbandingan derajat. Misalkan derajat antara Allah dan ciptaannya atau ciptaannya dengan sesamanya.
Contohnya di dalam Ibrani 1 ayat 4 ya. Itu digunakan kata lebih tinggi ya. Yesus Kristus dikatakan lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Itu tentu berbicara tentang derajat ya. Derajat Tuhan Yesus yang lebih tinggi daripada para malaikat. Yohanes 13 ayat ke-14 sampai 16 tadi ya dikatakan bahwa seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Kata lebih tinggi di situ kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya itu lebih tepatnya diterjemahkan dengan lebih besar, meizon ya. Artinya tadi lebih besar dalam hal kuasanya, tapi tidak lebih tinggi dalam hal derajatnya. Jadi apakah arti lebih besar, Bapa lebih besar daripada aku atau Bapa lebih besar daripada Tuhan Yesus Kristus? Di sana adalah menerangkan bahwa Bapa punya kuasa yang lebih saat itu dibanding Tuhan Yesus yang saat itu sedang ada di dunia, menjalankan perannya sebagai manusia, menjalankan perannya sebagai yang diutus, menjalankan naturnya sebagai manusia, menjalankan perintah daripada Bapa. Sehingga Bapa tentu punya wewenang, punya kuasa yang lebih besar daripada Tuhan Yesus yang diutus. Ya. Tetapi apakah itu berarti Tuhan Yesus lebih rendah derajatnya daripada Bapa? Bapa lebih tinggi derajatnya daripada Tuhan Yesus? Tidak. Misalkan dalam hal Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa ketika waktu hari kiamat, dia tidak mengetahuinya. Tetapi Bapa di surga mengetahui hal itu. Artinya Bapa punya kuasa yang dalam tanda kutip lebih, wewenang yang dalam tanda kutip lebih, yaitu mengetahui hari akhir kapan datangnya. Sedangkan Tuhan Yesus ketika itu di dunia tidak mengetahui hal ini. Inilah yang dikatakan lebih besar daripada Tuhan Yesus, kuasanya. Jadi kuasa atau kewenangan yang ada pada Bapa tadi yang dalam tanda kutip lebih dari Yesus Kristus itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa Bapa lebih tinggi derajatnya daripada Tuhan Yesus. Melainkan justru sebaliknya, menunjukkan kerendahan hatian Tuhan Yesus ketika dia mau menjalankan perannya sebagai yang diutus, sebagai yang menerima perintah atau mandat daripada Bapa. Filipi 2 ayat 6-7 tadi mengatakan bahwa yang walaupun dalam rupa Allah, ia telah mengosongkan dirinya sehingga sama dengan manusia. Ini adalah ayat yang dikenakan untuk Tuhan Yesus Kristus. Seandainya ada orang bodoh di dunia ini yang tidak belajar tentang teologi, mungkin dia bisa berkata, oh, harusnya Tuhan Yesus dong yang menjadi, atau yang derajatnya lebih tinggi dari Bapa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu bisa datang ke dunia kok, bisa lahir ke dunia, yang walaupun dia adalah Allah sendiri, dan bahkan Tuhan Yesus bisa mati dan bangkit kok. Kan harusnya dia dong yang derajatnya lebih tinggi daripada Bapa. Bapa tinggal duduk di surga saja. Itu kalau ada orang bodoh yang berkata seperti itu. Bisa saja. Inilah yang kemudian disebut sebagai pembagian peran, kesepakatan antara Bapa dan juga Yesus Kristus. Bapa yang mengutus, Yesus Kristus anaknya yang diutus. Ya, sehingga dikatakan begitu besar kasih Allah Bapa sehingga dia rela ya mengorbankan anaknya yang tunggal. Dan Tuhan Yesus rela mengorbankan nyawanya untuk setiap manusia, untuk atau demi manusia dapat selamat dari hukuman maut akibat dosa-dosa kita. Seperti sepasang suami istri ya di dalam satu keluarga, ketika sang suami itu rela untuk bekerja mati-matian demi bisa menafkahi keluarganya. Sang istri rela untuk mengurus anaknya, mengurus rumah tangga untuk kelangsungan keluarganya. Mungkin sang istri bisa bilang kepada orang-orang, oh suami saya itu lebih besar dari saya karena dia setiap hari bekerja tanpa lelah. Bisa saja seperti itu. Tapi apakah di mata hukum derajat mereka berbeda? Apakah ketika suaminya berbuat salah, suaminya dihukum, sedangkan ketika istrinya bersalah, istrinya tidak dihukum? Tidak, sama-sama di mata hukum sama. Dan bahkan derajat antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri itu di mata Tuhan sama besarnya. 1 Korintus 11 ayat 11-12 mengatakan, namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal daripada Allah. Sekali lagi, jadi derajat laki-laki dan perempuan itu sama di mata Allah. Tetapi hanya saja budaya kita, orang Indonesia, orang Asia, orang Israel, itu terlalu patriarkis, menjadikan laki-laki sebagai seolah-olah dia derajatnya lebih tinggi dari wanita. Ya, jadi apa-apa laki-laki dinomorsatukan. Padahal di Eropa, di Amerika itu sekarang budayanya itu antara laki-laki dan perempuan itu sudah sama. Nah, Sobat Sarung pun dari sini kita belajar tentang kerendahan hatian Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia yang dalam rupa Allah, yang derajatnya sama dengan Bapa, dia mau merendahkan dirinya, dia mau mengosongkan dirinya, sehingga dia bisa menjadi sama seperti manusia dan menyelamatkan setiap kita, menebus dosa-dosa kita, sehingga kita bisa selamat. Begitu luar biasanya Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya,
Inilah yang menjadi intisari. Ya, ketika orang-orang di luar sana, agama di luar sana, ya selalu memandang bahwa Allah itu yang maha kuasa itu haruslah yang duduk di atas tahta, haruslah yang dilayani, bukan melayani. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan bahwa derajat bukan soal kuasa, tapi derajat juga soal akhlak yang besar, soal kerendah hatian yang terbesar. Itulah derajat yang tertinggi. Kiranya ini boleh menyemangati kita, menginspirasi dan juga membuat kita terus tambah cinta pada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dipermuliakan. Haleluya.